Salam, selamat pagi buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Reso Sutoyo pada hari ini, Selasa tanggal 3 September 2024. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Dalam bahasa Batak dikatakan, "Dang jadi para ratommu barita gagap. Jala unang paherbang tanganmu, rabdohot parjahat, gabe sitidakkon hageduhon." Demikian firman Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Allah akan menata hidup umatnya agar berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Allah memberikan hukum Taurat dan peraturan-peraturan kepada bangsa Israel menjadi pedoman hidup untuk menaati Tuhan dan berperilaku yang baik kepada sesama. Agar manusia itu dapat hidup dengan teratur, maka harus ada yang mengaturkan. Maka dibuatlah peraturan. Dengan adanya peraturan, maka manusia dapat mengetahui manakah yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukan, baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Allah memberikan peraturan kepada bangsa Israel tentang hak-hak manusia. Tujuan Allah agar umat itu dapat menghargai hak-hak orang lain, jangan pernah merugikan dan menyakiti orang lain. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan peraturan kepada umatnya dan menjadi suatu perintah yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Di dalam nats ini, Allah memerintahkan, janganlah engkau menyebarkan berita bohong. Menyebarkan berita bohong dapat merugikan dan menyakiti orang lain. Selain itu, menyebarkan berita bohong dapat juga memicu konflik intern dan juga kepada masyarakat luas. Munculnya konflik ini akan merugikan banyak orang. Untuk itulah Allah memerintahkan agar jangan menyebarkan berita bohong, tetapi sebarkanlah berita yang benar. Kemudian di dalam nats ini, Allah juga memberi perintah, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Yang salah harus disalahkan, dan yang benar harus dibenarkan. Membantu orang yang bersalah dan menjadi saksi yang tidak benar dapat merugikan orang lain, membuat orang lain menderita, dan tindakan ini tidak lagi menghargai hak orang lain. Itulah sebabnya Allah memberikan perintah agar tidak membantu
orang yang melakukan kesalahan dan menjadi saksi yang tidak benar. Bantulah orang benar dan saksikanlah kebenaran. Sikap inilah yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak berkenan kepada orang yang menyebarkan kebohongan, membantu orang yang salah, dan menjadi saksi yang tidak benar. Sikap dan perilaku ini akan membelokkan hukum yang sebenarnya. Tuhan menginginkan agar umatnya hidup penuh dengan kebersamaan dan menjauhkan sikap yang saling menjatuhkan dan merugikan. Saudara-saudara, tanpa kita sadari, kita mungkin pernah menyebarkan kebohongan, membela orang yang bersalah, dan menjadi saksi yang tidak benar, sehingga merugikan dan membuat orang lain menderita. Untuk itulah, hari ini Tuhan berfirman kepada kita, janganlah melakukan yang bertentangan dengan firman dan kehendak Tuhan. Janganlah melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Untuk itu, hiduplah menurut kehendak Tuhan, agar kita dapat bersama-sama dan hidup dalam kebenaran Tuhan, penuh dengan cinta kasih dan sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Tuntunlah kami agar menunjukkan perilaku yang benar di hadapan-Mu dan selalu berbuat baik kepada sesama kami. Jauhkan dari diri kami perilaku dan perbuatan yang dapat merugikan dan menyakiti orang lain. Ya Tuhan, sertai dan berkatilah kami hari ini, agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Terimalah doa permohonan kami ini di dalam Yesus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.